Sosok nenek tua itu berkata, "Kade, panguarahkeun budak ieu, tong senah kieu deui, bisi cilaka ka maneh. Oma bejakeun." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pamangku Cermis yang akan menceritakan cerita-cerita misteri, cerita pengantar tidur, tentunya untuk Anda bagi pecinta dunia misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman misteri yang dialami oleh Boni dan kawan-kawannya. Dengan kenakalan dan keisengan mereka mengakibatkan mereka selalu diganggu oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang menyeramkan. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Boni, Arman, Dado, dan Teddy, mereka adalah sahabatan. Mereka tinggal di satu kampung yang sama. Dan bersekolah pun di sekolah yang sama, hanya saja berbeda kelas. Kini mereka duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah pertama swasta di kotanya. Mereka dikenal dengan pemuda-pemuda yang nakal dan iseng. Hingga tak jarang mereka sering kena marah oleh orang tuanya dan juga mendapatkan hukuman. Karena banyak sekali laporan-laporan dari para tetangganya yang kena keisengan dari tingkah mereka. Hingga suatu saat mereka pun berencana akan menyaksikan panggung hiburan di kampung sebelah. Setelah bersiap-siap, sekitar jam 3 sore, mereka pun segera menuju kampung sebelah yang mengadakan acara panggung hiburan dengan berjalan kaki. Tak lama akhirnya mereka pun sampai di tempat panggung hiburan itu. Begitu asiknya mereka menyaksikan panggung hiburan hingga tak terasa waktu pun sudah jam 11 malam. Dan panggung hiburan itu pun sudah selesai. Akhirnya mereka pun beranjak untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, tidak tahu dapat ide atau pikiran dari mana, tiba-tiba Boni mengajak teman-temannya untuk pulang melewati kuburan. "Teman-teman, kita pulangnya lewat kuburan yuk, sekalian uji nyali. Berani nggak?" Dado mendengar kata-kata Boni itu merasa tertantang. Apalagi Dado badannya paling besar di antara mereka. Ayo, siapa takut? Begitupun Arman. Sementara Teddy, dia menolaknya. "Janganlah, kita lewat jalan biasa saja. Ini kan sudah malam, aku takut nih." Mendengar perkataan Teddy itu, mereka menertawakan Teddy dan mengolok-oloknya. "Ah, dasar penakut kamu, Ted. Ayolah, kita uji nyali di sana." Karena tidak enak hati, Teddy merasa ditertawakan oleh teman-temannya. Akhirnya Teddy pun mengikuti mereka pulang melewati kuburan. Saat berada di tengah-tengah pemakaman, kembali Boni menantang teman-temannya untuk mencabut masing-masing satu batu nisan yang masih baru di pemakaman itu. Mendengar tantangan itu, Dado dan Arman pun menyanggupinya. Sementara Teddy, dia merasa ragu. Namun dia takut diolok-olok sebagai penakut. Akhirnya Teddy pun menyanggupinya. Tak menunggu lama, mereka pun segera mencari batu nisan yang baru yang usianya belum genap 1 minggu. Satu persatu dari mereka mencabuti batu nisan.
yang terbuat dari papan. Setelah masing-masing dari mereka memegang batu nisan itu, mereka pun melanjutkan pulang ke kampungnya. Sekitar jam 1 malam, akhirnya mereka pun tiba di kampungnya. Saat itu suasana sangat sepi. Dan kembali Boni menantang lagi teman-temannya untuk meletakkan batu-batu nisan yang dibawa oleh mereka itu di depan pintu rumah warga. Karena malam semakin larut dan mereka pun sudah kelelahan, akhirnya mereka pun tanpa berpikir panjang segera meletakkan batu nisan yang mereka bawa di depan pintu rumah warga. Boni segera meletakkan batu nisannya di depan pintu rumahnya Pak RW. Dado meletakkan batu nisan yang dia bawa di depan pintu rumahnya Bu Asi. Yang mana Bu Asi ini dikenal di kampungnya sebagai ibu-ibu yang suka menggosip dan cerewet. Sementara Arman meletakkan batu nisannya di depan pintu rumah Pak Ustadz, guru mengajinya. Teddy dengan ketakutan dia meletakkan batu nisan itu di depan pintu rumah Bu Ningsih, si pemilik warung kelontongan di kampungnya. Keesokan harinya, apa yang dibayangkan oleh Boni, Dado, Arman, dan juga Teddy terjadi. Warga di kampungnya geger dengan penemuan batu nisan yang tiba-tiba tergeletak di depan pintu rumah Pak RW, Bu Asi, Pak Ustadz, dan juga Bu Ningsih. Apalagi Bu Asi, ketika melihat ada batu nisan di depan pintu rumahnya, dia sontak saja berteriak ketakutan sampai tak sadarkan diri. Melihat kejadian itu, Pak RW pun segera mengumpulkan warganya dan mencari informasi siapa orang yang melakukan ini, bermain-main dengan batu nisan. Melihat kegegeran dan ketakutan warga dengan menemukan batu nisan yang tiba-tiba tergeletak di depan pintu rumah warga, Boni pun meminta kepada teman-temannya untuk merahasiakan apa yang telah mereka lakukan. Seharian, Pak RW bersama warganya mencari informasi tentang batu nisan yang ditemukan oleh mereka. Karena tidak mendapatkan hasil, akhirnya Pak RW pun memutuskan untuk mengamankan batu nisan itu dan disimpannya di gudang kantor serbaguna. 2 hari berlalu dan setiap malamnya kini di kampung Boni sangat sepi. Karena selepas jam 9 malam, warga pun tidak ada yang berani keluar rumah. Karena masih takut dengan adanya batu nisan yang tiba-tiba ada di depan pintu rumah warga. Waktu semakin larut. Waktu itu sudah menunjukkan jam 11 malam. Boni yang biasa begadang dengan teman-temannya kini sendirian duduk-duduk di teras depan rumahnya. Karena Arman, Dado, dan Teddy dilarang untuk keluar malam oleh orang tuanya. Saat asik Boni bermain gitar sambil bernyanyi-nyanyi, tiba-tiba dari kejauhan Boni melihat sosok nenek tua jalan membungkuk sambil membawa sesuatu mendekati rumah Boni. Dan tak lama, tepat di depan rumah Boni, sosok nenek tua itu berhenti.
Boni pun segera menyimpan gitarnya lalu menghampiri sosok nenek tua itu. Setelah mendekat, Boni pun segera bertanya kepada nenek tua itu. "Punten ni teh di mana bade ka mana? Nyalira ongi-ongi kieu." Mendengar pertanyaan dari Boni, sosok nenek tua itu seketika melihat tajam ke arah Boni, lalu berkata, "Kaula keneangan imah kaula. Kamanakeun imah kaula jang? Balikeun ayeuna." Mendengar perkataan nenek tua itu, tiba-tiba Boni merasa ketakutan yang sangat luar biasa. Seluruh tubuhnya merinding dan keringat dingin pun mengucur di seluruh tubuhnya. Dan dia ingin berteriak, namun tidak bisa. Ingin berlari, kakinya terasa berat untuk melangkah. Sosok nenek tua itu kini perlahan bergerak menuju Boni dengan wajah yang pucat menyeramkan, mata yang sangat tajam, dan selalu mengatakan, "Mana rumahku? Kembalikan rumahku." Dan seketika itu juga sosok nenek tua itu masuk ke dalam tubuh Boni. Dan Boni kini bersikap seperti sosok nenek tua, berjalan membungkuk dan seperti membawa sesuatu. Kini Boni berada di bawah pengaruh sosok nenek tua itu. Boni berjalan menyusuri kampungnya. Dan tak lama disusul oleh Arman yang berjalan seperti wanita muda. Tak lama datang juga Dado, berjalan seperti laki-laki yang pincang dengan langkah yang berat. Sementara Teddy pun menyusul. Dia berjalan seperti anak kecil dan bertingkah seperti anak kecil. Mereka berempat menyusuri kampung dengan sikap-sikap yang aneh. Tiba-tiba saat mereka berada di bawah pengaruh makhluk-makhluk tak kasat mata, Pak RW yang sedang meronda dengan beberapa warga lainnya melihat Arman, Dado, Boni, dan Teddy seperti berjalan beriringan menuju kantor RW. Dan saat itu pula Pak RW dan beberapa warga lainnya segera mendekati mereka. Namun ketika Pak RW bertanya kepada mereka tidak menjawab apa-apa. Sikap Boni seperti layaknya seorang nenek-nenek tua yang berjalan membungkuk. Arman
seperti jalannya wanita. Dado jalannya laki-laki yang terpincang-pincang dengan langkah yang berat. Sementara Teddy dengan genit-genit seperti anak kecil. Lalu melihat keanehan yang diperlihatkan oleh mereka, segera Pak RW pun menyuruh warga lainnya untuk menangkap dan mengamankan Dado, Boni, Arman, dan juga Teddy. Dan seketika itu juga mereka menjerit-jerit dengan suara-suara yang aneh. Boni dengan suara nenek tuanya, Arman dengan suara wanitanya, Dado dengan suara laki-laki yang berat suaranya, sementara Teddy bersuara seperti anak kecil. Melihat sikap Boni, Arman, Dado, dan Teddy yang aneh, Pak RW pun menyadari bahwa mereka sedang dirasuki oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Akhirnya Pak RW pun meminta Pak Ustadz untuk menyembuhkan mereka. Namun dengan berbagai macam cara mereka tidak mau keluar dari tubuh Boni, Arman, Dado, dan Teddy. Mereka meminta syarat karena apa yang telah dilakukan oleh Boni, Arman, Dado, dan Teddy sudah keterlaluan. Antarkan kembali batu nisan itu ke kuburan, tempat di mana mereka dimakamkan. Akhirnya Pak RW pun segera mengambil batu nisan yang disimpan olehnya di gudang kantor RW dan menyerahkannya kepada Boni yang masih dirasuki oleh sosok nenek tua, Dado yang masih dirasuki oleh sosok laki-laki yang terpincang-pincang dengan langkah yang berat, Arman dirasuki oleh sosok wanita, dan Teddy dirasuki oleh sosok anak kecil. Dengan kondisi yang masih kerasukan, mereka pun segera berjalan menyusuri gelapnya malam menuju kuburan di kampung sebelah. Boni berjalan dengan membungkuk layaknya seorang nenek tua. Arman berjalan layaknya seperti seorang wanita. Dado berjalan dengan terpincang-pincang dengan langkah yang berat, dan Teddy berjalan seperti anak kecil. Didampingi oleh Pak RW dan Pak Ustadz beserta warga lainnya. Tak lama sampailah mereka di kuburan kampung sebelah. Dan segera dari keempat mereka itu menancapkan kembali batu nisan di kuburannya masing-masing. Dado, Arman, dan Teddy seketika itu juga tersadar. Sementara Boni saat menancapkan batu nisan, dia masih dalam keadaan kerasukan dan susah untuk keluar. Saat itu Pak Ustadz pun melafalkan doa-doa agar sosok nenek tua itu bisa keluar dari tubuh Boni. Namun sebelum sosok nenek tua itu keluar, sosok nenek tua itu berkata, "Kade panguarahkeun budak ieu."
Senah kieu deui bisi cilaka ka maneh. Omah bejakeun. Setelah berkata seperti itu, nenek tua itu pun keluar dari tubuhnya Bon, dan Boni pun sadar. Saat keempatnya disadarkan dan ditenangkan oleh Ustadz dengan diberikan air minum yang sudah dikasih doa-doa, di kuburan kampung sebelah itu saat mereka tersadar, mereka pun meminta maaf kepada Pak RW, kepada Pak Ustadz dan warga yang ada di sana bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah salah. Dan saat setelah kejadian itu, mereka pun kini tidak mau lagi berbuat hal-hal yang aneh. Dan tak lama Boni pun dipesantrenkan oleh orang tuanya. Sementara Dado, Arman, dan Teddy tetap berada di kampungnya. Demikianlah cerita misteri, cerita pengantar tidur untuk Anda yang bisa kami sajikan pada kali ini. Semoga apa yang kami sajikan bisa diambil hikmahnya. Tentunya bagi pecinta dunia misteri. Nantikan kembali cerita-cerita misteri, cerita pengantar tidur lainnya dari Pemangku Cermis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.